Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah form PPDB online 2020 dalam penerimaan siswa baru di sekolah di tempat Anda bekerja. Nah, contoh dari form yang akan kita buat adalah seperti ini. Ini adalah form yang nanti akan kita buat di sini. Nanti ada COPS-nya seperti ini, misalnya PPDB online 2020. Ini berisi informasi tentang sekolah dan jalannya. Kemudian ini ada deskripsi tentang form yang harus diisi. Kemudian di sini ada form nama depan, nama belakang, tempat tanggal lahir. Kemudian di sini ada format tanggal yang bisa kita isi untuk format tanggal lahirnya ya. Kemudian di sini ada NIK ya, NIK. Kemudian ini NISN-nya, di mana siswa bisa mengisi NISN-nya. Kemudian ini alamat siswanya, kota, provinsi, dan kode pos. Kemudian asal sekolah sebelumnya, nama orang tua, nama belakang, nama depan, nama belakang. Kemudian NIK orang tua, alamat orang tua di sini. Kemudian agama, kemudian nomor handphone, dan juga fasilitas upload foto. Dan untuk keamanan di sini ada verifikasi code-nya yang harus diisi oleh siswa tersebut. Dan setelah siswa tersebut nanti mendaftar, nanti dia bisa klik pada bagian ini jika datanya sudah lengkap, dan kita bisa masukkan di sini adalah klik daftar. Nah, adapun hasil dari entry setelah siswa itu mendaftar, nanti mereka akan mendapatkan form yang bisa mereka download, dan ini adalah hasil format PDF-nya yang bisa baik siswa yang mendaftar ataupun tempat sekolah yang membuat PPDB online ini mendapatkan reportnya. Semua reportnya akan terdata, dan ini bisa cukup membantu dalam kondisi situasi seperti ini, di mana kita seorang siswa baru tidak bisa langsung hadir ke sekolah yang dia tuju. Baik, di sini adalah format PDF-nya. Kemudian di format entry-nya di sini, di mana di sistemnya nanti si sekolah bisa mendapatkan report seluruh siswa yang mendaftar. Di sini asumsinya ini baru satu yang mendaftar ya. Kita lihat sebentar, ini baru satu data yang masuk ke dalam sistem PPDB online tersebut, yang berisi tentang seluruh informasi yang diinputkan oleh siswa yang mendaftar tadi. Oke, ini data-datanya yang bisa diterima. Kemudian data ini bisa kita print langsung ya, bisa kita print. Di sini pada bagian atas ada menu print. Kemudian bisa kita ekspor datanya dalam bentuk CSV yaitu, dan kemudian bisa juga kita ekspor dalam bentuk PDF sebagai laporan. Baik, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Baik, yang pertama yang Anda perlu siapkan adalah kolom form yang akan kita masukkan. Jadi ini masing-masing sekolah tentunya memiliki perbedaan tentang data apa yang ingin kita ambil dari siswa yang mendaftar. Untuk contoh kali ini saya ingin mencontohkan bahwa data yang saya akan ambil atau masukkan nanti adalah data nama siswa, kemudian tempat tanggal lahir, NIK siswa, kemudian NISN, alamat siswa, asal sekolah, nama orang tua, NIK orang tua, alamat orang tua, agama, nomor HP, dan pas foto. Tentunya bagi Anda yang ingin mengambil berbeda, misalnya form inputnya, data yang ingin Anda ambil itu berbeda, silahkan nanti menyesuaikan saja. Baik, kita langsung saja. Sekarang Anda buka browser Google, browser misalnya Anda buka pakai Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Kemudian Anda ketikkan di Google, di sini di pencarian Google, yaitu Zoho Form ya. Kita menggunakan platform aplikasi pembuat form online yang diberikan oleh Zoho. Nah, sekarang setelah kita ketikkan Zoho Form, kita tekan enter.
Selanjutnya kita akan masuk di informasi seperti ini. Anda bisa klik pada bagian yang atas ini, klik Zoho Form Builder. Tunggu berapa saat. Nah, bagi Anda yang belum memiliki akun di Zoho ini, disarankan untuk membuat akun dulu ya, terlebih dahulu. Di sini Anda bisa memasukkan nama sekolah ya, kemudian email, password, dan nomor handphone. Bagi Anda yang sudah memiliki, tapi dalam pendaftaran ini Anda bisa gunakan akun yang lain. Misalnya Anda bisa menggunakan akun Google Anda, Facebook ya, dan akun dari Office 365. Asumsinya di sini saya sudah memiliki akun ya. Saya di sini saya akan login ya. Saya akan login di sini. Oke, saya login menggunakan email saya. Kemudian saya tekan next. Oke. Kemudian saya klik ini. Oke. Saya menggunakan akun Google untuk masuk ke sistem Zoho Form ini. Baik, setelah kita melakukan login ya, di sini Anda pertama akan dihadapkan oleh form seperti ini. Bagi Anda yang belum memiliki sama sekali, tentunya di sini masih kosong ya. Anda bisa ada dua opsi, yaitu dari template dan atau dari yang kosong, form kosong. Di sini saya asumsikan saya akan membuat form baru, yaitu saya klik new form di sini. Nah, di sini ada pilihan create form dari form kosong atau dari yang template. Nah, untuk contoh kali ini saya ingin memberikan contoh dengan memilih blank form. Oke, di sini akan saya ketikkan nama formnya, yaitu misalnya saya misalnya contoh ppdb form ppdb online 2020 ya, 2020. Kemudian kita ketikkan deskripsinya. Ini bisa diisi boleh enggak ya, tergantung Anda. Ini merupakan form ppdb online sekolah X misalnya. Kemudian setelah itu kita klik tombol create di sini, kita klik. Oke. Tunggu berapa saat. Nah, di sini adalah area untuk membangun form tersebut ya. Di sini walaupun tadi kita sudah buat ini, kita masih bisa edit judul formnya di sebelah kanan ya. Setiap yang kita klik nanti dia akan muncul propertiesnya di sebelah kanan. Baik, selanjutnya kita akan mengisi form-formnya sesuai dengan kriteria data yang ingin kita ambil. Yang pertama adalah nama siswa. Berarti kita akan masukkan nama siswa di sini, klik nama ya, dan name di sini, kita klik drag di sini. Tunggu berapa saat. Oke, nah di sini name ini kita bisa ganti misalnya nama ya, kita nama. Nah, maka ketika kita klik di sini ganti teksnya di sini, maka di sini akan berganti. Kemudian ini first kita ganti ya, kita di bagian bawah ini ada ketikan misalnya nama depan. Kemudian yang bawah adalah nama belakang misalnya. Misalnya di nama kita Joko Susilo, berarti nanti di sini Joko, Susilonya diletakkan di sini. Baik, selanjutnya kita masukkan opsinya tempat tanggal lahir ya, tempat tanggal lahir. Jadi tempatnya berbeda, tanggal lahirnya berbeda. Kita masukkan di sini tempatnya dulu. Kita membutuhkan di sini single line di sini. Jadi di sini kita ketikkan, kita di sini adalah tempatnya. Oke. Tempat ya, tempat lahir ya. Lahir, kemudian tanggalnya kita pilih yang ini, date ini. Oke. Kemudian ini kita ketikkan tanggal lahir ya, tanggal lahir. Kemudian ini sudah. Kemudian kita lihat
opsinya adalah sini, tempat tanggal lahir sudah, nick ya, nick kita menggunakan sama, yaitu menggunakan single line. Ya, kita klik di sini, kemudian kita ketikkan di sini adalah nick siswa misalnya. Oke. Kemudian jika kita ingin menambahkan lagi, kita lihat habis nick sudah NISN ya, kita masukkan INSN, NISN kita letakkan di sini, kita ganti NISN ya, kita NISN sudah. Setelah itu adalah alamat ya, kita masukkan alamat, kita pilih di sini adalah yang address. Kita cari address di sini, klik, letakkan di drag di sini di bawah. Baik, selanjutnya kita ketikkan di sini, kita ganti teksnya, ini alamat ya, alamat. Kemudian di sini street addressnya kita bisa ganti dengan alamat ya. Kemudian di sini kan ada address line 2. Jadi jika ada alamatnya ada 2, memungkinkan siswa memasukkan data 2. Namun jika Anda ini cukup 1 saja, kita bisa sembunyikan yang ini, yang address line 2 kita bisa hilangkan. Kemudian city ini kita ganti kota. Kemudian ini provinsi. Kemudian zip code ini kode pos ya. Kalau country ini kan kalau di Indonesia ya udah pasti negaranya Indonesia, kita tidak perlu menampilkan, kita hilangkan saja. Namun untuk yang lebih jauh, jika emang informasi tentang negara itu penting ya, Anda tampilkan di sini ya. Oke, dalam contoh kali ini saya ingin tidak menampilkan untuk negara. Saya asumsinya ini adalah pendaftaran online yang ada di Indonesia. Baik, alamat sudah, kemudian kita masuk ke asal sekolah. Asal sekolah itu kan pendek ya, berarti kita pilih yang single line saja. Kalau Anda membutuhkan data inputnya yang panjang, Anda bisa menggunakan yang multi line. Tapi kalau untuk yang jenis jawaban singkat, kita menggunakan yang single line. Kemudian di sini kita ganti adalah asal sekolah. Selanjutnya asal sekolah sudah. Kan ini single line, jawaban pendek di sini dibatasi karakternya hanya 255 karakter. Jika Anda membutuhkan tadi sesuai penjelasan saya sebelumnya, jika Anda menginginkan jawaban itu panjang, Anda pilih yang multi line ini. Oke, baik, asal sekolah sudah, nama orang tua ya, nama orang tua kita masukkan, kita pilih name lagi, letakkan pada bagian bawah. Oke, kita ganti dengan nama orang tua. Kemudian di sini nama depan. Di sini nama belakang. Oke. Kemudian kita masukkan lagi nick orang tua. Oke, nick orang tua. Kita masukkan di sini. Karena nick juga pendek, nick orang tua. Baik, setelah nick orang tua, apa yang kita ingin masukkan? Alamat orang tua ya. Jadi kenapa berbeda alamat di atas sama alamat di bawah? Ini memungkinkan bahwa siswa tersebut memiliki alamat yang berbeda, misalnya dia kos dan lain sebagainya ya. Ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika ini tidak penting ya, Anda sesuaikan saja kebutuhannya ya. Di sini saya asumsikan saya akan memasukkan alamat orang tua sama seperti alamat yang di atas, kita ganti di sini adalah alamat orang tua. Kemudian ini kita alamat misalnya. Yang address line 2 kita hilangkan saja, ini kota. Kemudian provinsi. Kemudian kode pos. Negaranya kita juga nggak usah tampilkan untuk contoh kali ini. Kemudian selanjutnya sudah alamat adalah agama ya. Karena agama itu biasanya ada beberapa pilihan, kita masukkan bukan single line di sini. Kita coba kasihkan opsi. Opsi itu menggunakan yang drop down ini. Kita klik drag pada bagian sini. Tunggu beberapa saat. Nah, ini kita ketikkan sudah muncul ya. Ketikkan
agama, kemudian kita bisa instruksikan pilih salah satu misalnya. Kemudian ini adalah pilihannya, kita masukkan misalnya Islam, Kristen misalnya, kemudian Katolik. Untuk menambahkan opsi ini defaultnya kan 3, kita bisa masukkan dengan tambahan baru dengan klik tambah di sini, misalnya Hindu, kita klik lagi, ini Buddha ya. Oke, ini opsinya 5. Jika Anda memiliki opsi yang lain ya silahkan ditambahkan. Baik, agama sudah. Sekarang selanjutnya adalah nomor handphone ya. Nomor handphone di sini kita di Zoho Form ini sudah menyediakan yaitu di phone ya. Kita pilih, masukkan di sini. Kemudian kita ganti labelnya adalah nomor handphone misalnya. Handphone atau WA mungkin. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah pas foto. Jadi kita dalam pendaftaran jika kita memerlukan data foto dari calon siswanya, kita siswa harus menyertakan fotonya. Baik, untuk foto formnya ini adalah jenisnya di file upload ya. Kita klik file upload. Kita masukkan di sini. Oke. Ini kita ketikkan kita teksnya upload pas foto misalnya. Nah, untuk upload file, jika kita kosongkan informasi di sini, jadi seluruh file itu dimungkinkan dia bisa upload baik teks, baik dokumen PDF, Excel, foto dan format foto bisa. Namun jika ingin kita membatasi, kita batasi saja di sini, yaitu kita ketikkan yang dibolehkan adalah yang JPEG karena kita mengambil foto ya, JPEG, JPG dan PNG ya. Ini format foto yang diizinkan. Kemudian file foto yang diizinkan maksimum berapa? Misalnya saya cuma membatasi 2 MB aja karena kalau terlalu besar ya berat juga menguploadnya nanti. Jadi di deskripsinya kita kasih tahu bahwa format yang diizinkan adalah JPEG ya, JPG dan PNG maksimum 2 MB. Oke, ini dia akan muncul di sini ya di bagian bawah ini untuk biar dia tahu bahwa tidak filenya itu tidak sembarangan upload ukuran yang besar dia upload. Dia harus membatasi dengan ukuran maksimum 2 MB dan format yang kita izinkan adalah JPEG dan PNG. Baik, selanjutnya sini sudah. Yang kita perlukan nanti kita akan lakukan adalah kita save ya. Jika kita sudah, kita simpan. Namun jika Anda ingin menambahkan opsi lain, misalnya kita memerlukan data email siswa gitu ya, kita bisa tambahkan ini dia, ada email, kemudian ada informasi yang tadi pilihannya menggunakan drop down. Anda bisa menggunakan multiple choice, checkbox dan lain sebagainya, ataupun Anda ingin siswa tersebut data website misalnya yang mendaftar itu memiliki website. Dan ini adalah jenis-jenis format form yang disediakan. Oke. Dan untuk yang lebih advance nanti Ani bisa memasukkan formula, matrix choice ya, tanda tangan digital dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya selain untuk PPDB online ini, form di Zoho Form ini memungkinkan kita untuk membuat survei, membuat soal dan lain sebagainya lebih kompleks. Oke. Nanti kita akan contohkan di tutorial berikutnya. Ini kita fokus ke format contoh PPDB online dulu. Nah, sekarang kita save. Kita simpan form yang sudah kita buat ini. Oke, udah disimpan ya. Kita sudah simpan. Nah, sekarang yang perlu kita setting, ini ada settingannya. Kita klik setting. Oke, ini adalah pengaturan yang ada di form. Nah, ini generalnya, basicnya, form headernya mau dihilangkan atau mau ditunjukkan ya. Kita defaultnya tunjukkan. Kemudian tag directionnya mau dari
left to right atau right to left ya, ini tergantung pilihan kita. Kemudian ini tombol submitnya mau kita ganti nggak? Kalau defaultnya kan submit, misalnya kita ganti dengan daftar misalnya. Oke, kemudian format date and time, ini data formatnya kita bisa pilih. Jadi ini ada D, ini adalah hari tanggal, bulan, tahun, formatnya seperti ini. Nah, Anda bisa memilih format yang berbeda untuk informasi tanggalnya. Kemudian time zone-nya, ini perlu Anda perhatikan bahwa time zone-nya kita menggunakan, kalau di Indonesia itu menggunakan GMT 7. Jadi Anda harus rubah menjadi GMT 7 ya di sini. Ini adalah kita pilih yang Jakarta ya. Ini kita pilih yang Asia atau Jakarta. Kita klik di sini. Kemudian untuk jenis kalender defaultnya kita gunakan yang Inggris saja. Kemudian respondent location, jadi kita jika ingin mengetahui asal yang informasi dari lokasi yang mengisi responden, kita bisa enable atau disablekan. Ini tergantung dengan kita. Baik, selanjutnya yang lain ini, nah spam control. Jadi kalau form-form itu di internet itu rentang untuk dimasuki atau disisipi spam. Jadi untuk mengatur itu maka kita perlu untuk security kita aktifkan saja ya, ini select a CAPTCHA ya, version kita pilih yang Zoho Form CAPTCHA. CAPTCHA ini seperti apa ya? CAPTCHA ini seperti apa? Ini seperti ini CAPTCHA-nya. Nah ini, jadi dia harus memasukkan kode ini ya. Siswa sebelum mendaftar nanti harus memasukkan kode verifikasi ini. Oke, baik. Deskripsinya bisa kita masukkan di sini, misalnya masukkan huruf dan angka, karena biasanya kode CAPTCHA itu terdiri dari huruf dan angka kombinasinya. Kalau ini kita masukkan huruf dan angka sesuai yang tampil gitu ya. Jadi huruf besar dan huruf kecilnya ini mempengaruhi, jadi siswa itu harus memasukkan sesuai dengan yang tampil di formnya nanti. Oke, baik. Kemudian ini kita defaultkan saja. Nah, selanjutnya adalah knowledge redirects. Oke, nah ini belum disimpan ya. Jadi setiap kita melakukan perubahan kita simpan dulu. Oke, setelah tersimpan kita bisa masuk ke opsi yang lain, knowledge and redirect. Kita klik di sini. Nah, ini adalah ketika responden atau siswa memasukkan pendaftarannya, kita ingin memberikan kata-kata seperti apa. Oh, ini kan thank you, your response has been submitted. Kita ganti misalnya terima kasih telah mendaftar misalnya. Nah, Anda bisa memasukkan kata-kata yang lain, misalnya untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi panitia PPDB online SMA sekian gitu. Anda bisa memasukkan yang lebih lengkap di sini. Oke, kemudian kita save aja. Selanjutnya ini email notification, Anda bisa set. Jadi di sini kita bisa konfigurasi. Jadi ketika nanti siswa mendaftar, kita akan mendapatkan automatic email ya, ke yang masuk ke email kita bahwa si A ini sudah mendaftar, si B ini sudah mendaftar ke alamat email yang sudah kita tentukan di sini. Jadi di sini adalah saya sarankan adalah email yang diberikan atau yang membuat form ini, atau email sekolah ya di sini. Kemudian untuk save and resume, ini kita defaultnya nggak usah aja dulu. Yang terpenting ini adalah untuk PDF setting, karena ketika untuk bukti bahwa siswa itu sudah mendaftar, dia bisa mendapatkan PDF dari apa yang dia daftarkan. Jadi semacam slip ya, slip pendaftaran seperti itu. Nah, sekarang kita bisa aktifkan di sini allow generate PDF to submitted response. Yes, kita yes kan ya. Kita klik pada bagian ini, kemudian kita customize bagian dari PDF-nya, format PDF-nya. Nah, ini adalah settingan untuk format PDF-nya nanti. Jadi nanti siswa setelah mendaftar akan mendapatkan format PDF seperti ini ya.
Oke. Yang hampir sama dengan apa yang data yang dia masukkan. Oke ya. Baik, setelah ini oke. Karena kita tidak melakukan perubahan apapun, kita kembali leave. Kemudian kita kembali ke setting tadi. Kita kembali ke setting. Oke. Yang lainnya biarkan saja default ya. Sekarang yang akan kita lakukan adalah melakukan perubahan theme ya, templatenya. Jadi mau tampilannya mau seperti apa? Jika tadi di contoh yang saya berikan di awal ini templatenya seperti ini ya, templatenya seperti ini. Anda mau membuat templatenya seperti apa? Anda bisa atur di template ini ya. Anda bisa pilih. Ini adalah template-template yang disediakan. Misalnya saya pilih yang lain ya. Saya pilih formatnya, templatenya menggunakan yang ini misalnya. Oke. Apakah Anda ingin mengaplikasikan template ini? Yes. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melihat hasil dari form yang sudah kita buat. Pilih di sini home, kemudian form. Oke, baik. Nah, sekarang Anda lihat kalau di awal tadi saya sudah memiliki satu form. Nah, sekarang ini ada form baru yang barusan kita buat. Nah, kita bisa lihat tampilannya. Klik pada bagian ini untuk melihat tampilannya. Oke, oh ini yang atas ya, ini salah. Kita coba yang barusan kita buat ini yang atas. Kita klik di sini. Ini adalah tampilan templatenya, udah jadi ya. Nah sekarang ini sesuai template yang kita pilih tadi. Nah sekarang kita bagaimana cara kita untuk membagikan form ini ke orang lain atau calon siswa. Jadi bagaimana kita akan umumkan ini. Nah, yang harus Anda lakukan adalah di sini Anda pilih formnya lalu share. Di sini ada beberapa metode share yang bisa dipilih. Yang pertama adalah membagi dalam bentuk link. Ini adalah form permanent link ya, ini formnya, ini linknya panjang sekali. Jika Anda ingin memperpendek, Anda tinggal klik pada bagian ini. Nah, ini Anda bisa copy, share ke grup WA ataupun ke calon siswa yang ingin mendaftar. Nah, cara yang kedua, kalau ini belum juga pendek, Anda bisa copy ya. Ini saya akan kasih tiknya. Anda bisa copy ini linknya. Kita buka tab baru, buka Google, kemudian ketikkan bit.ly ya. Ini bit.ly, misalnya bit.ly. Nah, ini adalah aplikasi untuk memperpendek URL. Jika tadi panjang, agak dipendekkan. Nah, ini pendek sekali. Kita copy di sini. Kemudian shorten. Nah, Anda akan mendapatkan format link yang lebih pendek ya dibandingkan yang awal tadi. Nah, ini yang Anda copy. Baik, kita kembali di sini. Selain membagikan dalam bentuk link, Anda bisa membagikan atau mengembed form ini ke dalam website ya. Misalnya di sekolah Anda sudah memiliki website dan Anda ingin embed di halaman website Anda, ini Anda bisa copy di ini by frame. Anda selain membagikan dalam bentuk iframe embed ini, Anda bisa juga bagikan dalam bentuk kode QR code ya. Ini seperti ini. Jadi nanti siswa tinggal scan QR code-nya, nanti dia akan masuk ke link form yang kita buat tadi. Jadi ini juga QR code bisa dimasukkan dalam flyer ataupun selebaran-selebaran di mana kita bisa letakkan pada bagian bawah untuk alamat formnya. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa bagikan di tutorial ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe jika Anda menyukai tutorial-tutorial yang kami berikan. Dan Anda bisa share tutorial ini, semoga bisa juga membantu dan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih.